Ibarat Gerindra PKB hendak besanan. Yang mau dijodohkan Prabowo Subianto sama Muhaimin Iskandar atau Caimin. Cuma masih sebatas tunangan, belum akad nikah. Apalagi sudah didaftarkan ke KUA. Awalnya lancar, sepi dari gosip, kelihatan mesra sekali. Tapi kini dapat cobaan. Ada sedikit ketegangan di antara mereka. Gara-garanya hadir orang ketiga di antara Prabowo Caimin, namanya Ganjar Pranowo. Ada isu di luaran bahwa Prabowo mulai main mata sama Ganjar. Meski masih belum jelas benar atau tidak, Caimin yang lebih dulu dekat sama Prabowo gerah juga mendengar isu tersebut. Spontan bereaksi. Bisa jadi karena dialah yang lebih dulu dekat Prabowo, bukan Ganjar. Ganjar Pranowo yang juga gubernur Jawa Tengah itu memang fenomenal. Meski bukan pemilik partai seperti Anies Baswedan, tapi cukup menarik perhatian publik pemilik Vox Pop. Juga para elit parpol yang sedang mencari sosok kandidat untuk ditarungkan pada Pilpres 2024. Ibarat cewek, Ganjar sangat seksi, punya paras ayu, bodi proporsional, dan lemah gemulai. Otomatis banyak diburu laki-laki. Ya wajar, siapa sih yang tidak luruh lihat perempuan ideal untuk dijadikan pasangan hidup? Para lelaki pasti mengidamkannya. Cuma hingga kini Ganjar belum menjatuhkan pilihan. Mengapa? Karena lebih dulu terpikat pada seseorang bernama PDIP. Ya benar, Ganjar telah jatuh cinta pada partai ini hingga tak mau dipasangkan oleh siapapun kecuali olehnya. Jadinya, meski cantik jelita yang semestinya sangat mudah cari pasangan, sampai sekarang status Ganjar masih single. Belum ada satupun sosok di luar PDIP yang mampu membuat hati Ganjar tertambat. Akibatnya, yaitu dapat membuat cemburu tiap laki-laki terhadap siapapun yang dekat atau diisukan tertarik pada Ganjar, walaupun belum terkonfirmasi valid atau ilegal. Tak terhindari di dunia politik yang namanya kesan adalah hal paling utama. Jika yang muncul ke permukaan baik, maka nama partai bisa terdongkrak. Begitupun sebaliknya. Nah, nama Ganjar masuk kriteria baik tadi. Cuma kalau tidak sejalan, keberadaannya bisa kontroversi. Jadinya akan digoyang. Ini sebagaimana terjadi di lingkungan PDIP sendiri. Berhubung Ganjar tak dikehendaki sebagai kandidat dan lebih berpihak ke Puan Maharani, internal PDIP bergoyang. Konstituen, kader, dan elitnya pecah. Yang paling kentara, pendukung Puan. Kemana-mana selalu nembak Ganjar. Namun belakangan sudah agak reda. Bahkan kemarin saat acara HIPMI di Solo, Puan Ganjar tampak lebih akur. Lain goyangan di internal PDIP, lain pula yang terjadi di eksternal. Seksinya Ganjar mampu membuat rumah tangga pihak lain bergejolak. Contohnya, ya apa yang terjadi pada Gerindra PKB. Dua parpol yang sebenarnya sudah terikat pertemanan cukup solid. Tapi tak kuasa menahan diri untuk tak berkomentar ketika nama Prabowo disenggol mulai melirik Ganjar. Caimin yang memang sudah sedari awal dipersepsikan kuat jadi cawapres Prabowo langsung ngegas. Dikutip dari tayangan kompas.com, Caimin spontan kasih keputusan. Saya bikin komposisi baru jika Prabowo Ganjar berduet. Hal ini disampaikan sendiri pada para wartawan ketika wawancara di kantor DPP PKB Jakarta. Menurut saya reaksi Caimin sangat wajar, selain karena sudah tercipta perasaan sayang kepada Gerindra, juga karena ada jaminan kuat dari Prabowo. Hal ini bisa disimak ketika Prabowo kasih sambutan pada deklarasi beberapa waktu lalu. Saat itu Prabowo bilang, agar tak saling berkhianat. Sebuah kalimat yang sangat jelas terang benderang menunjukkan wajibnya ada kesetiaan. Lain Caimin, beda pula tanggapan elit Gerindra soal PKB akan bentuk komposisi baru akibat isu Ganjar akan jadi tandem Prabowo. Menurut sang sekjen, Ahmad Muzani, dengan nada santai dan slow saja,
Hingga kini baik Gerindra maupun PKB belum menentukan siapa capres atau cawapres yang akan diusung. Nanti yang akan memutuskan adalah Ketum Gerindra dan Ketum PKB. Dan memang benar, dalam salah satu klausul MOU tentang kewenangan koalisi antara Gerindra PKB disebutkan bahwa Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar punya hak veto tentang penentuan capres-cawapres. Itu artinya soal nama-nama kandidat ya tergantung mereka berdua. Maka kalau nanti Prabowo menyodorkan nama Ganjar, tentu akan ada reaksi dari Caimin. Bisa setuju, bisa pula menolak. Jika pilihannya setuju, bukan masalah. Cuma kalau tidak, ini yang berabe. Sebagaimana di atas, Caimin ancam bikin komposisi baru. Meski belum jelas apa yang dimaksud, tapi nampaknya terarah pada perombakan isi klausul di MOU. Sebenarnya boleh juga asal tak sampai cabut dari koalisi bersama Gerindra. Sebab kalau hingga demikian, menurut saya kurang baik bagi PKB. Akan merugikan. Keputusan PKB gabung ke Gerindra sebagai yang pertama sebenarnya pilihan sangat tepat. Eksistensinya merupakan penentu, bukan pengekor. Ibarat tiket kereta, pastilah duduk di gerbong eksekutif, bukan ekonomi. Meskipun tak dapat cawapres misalnya, masih bisa intervensi saat dilakukan pembicaraan soal komposisi kabinet. Jika kelak Prabowo menang Pilpres, dengan siapapun wakilnya. Kalau ngambek, bisa dari Gerindra gara-gara Prabowo ambil pasangan lain, Ganjar misalnya. Lalu, mau bentuk komposisi yang seperti apa? Gabung ke koalisi atau partai lain memang bisa. Seperti ke koalisi Golkar, P3, dan PAN. Atau ke Nasdem dan PDIP. Tapi, tak ada jaminan punya power seperti ketika masih bersama Gerindra. Mengapa? Karena masuknya PKB tersebut agak terlambat. Jadinya cuma jadi posisi sebagai orang kedua, bukan yang pertama. Tetap incar posisi cawapres tentu sangat sulit. Jadinya ya sama saja, hanya dapat jatah menteri. Itu pun tak seperti kondisi kalau gabung ke Gerindra. PKB tak dapat pilih sendiri, nunggu pemberian tuan rumah. Tapi kalau tetap bersama Gerindra, pasti dapat jumlah, komposisi, dan posisi sesuai keinginan. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Zabidi Mutyula yang disadur dari kompasiana.com dengan judul Seksinya Ganjar Mampu Membuat PKB Caimin Gerah. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.